Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan kami dari kelompok 7, dari K30, guna menjelaskan tentang tugas besar pengantar rekayasa dan desain. Kami akan menjelaskan inovasi kami, yaitu SeaBank. Jadi perkenalkan, nama saya Sultan Fadila Rizky Adian, ditemani dengan rekan-rekan saya, Nervita Aurora Veda, ada Anissa Nuraini, ada Juan Christoffel, ada Antonius Risang, ada Muhammad Salahuddin, ada Gracia Nanda, dan ada Rifana Dahawari. Kami akan menjelaskan inovasi kami, SeaBank, dengan moto kami, We Shape Our Buildings, Thereafter, They Shape Us. Apa saja yang akan kami sampaikan pada outline presentasi ini? Kami akan menjelaskan yang pertama, apa yang terjadi. Yang kedua, apa dan bagaimana solusinya dari apa yang terjadi tersebut. Yang ketiga, kenapa kami memilih solusi tersebut. Yang terakhir, itu apa saja pertanyaan yang biasa muncul. Terlebih terkait pada sesi akhir, akan kami buka sesi tanya-jawab. Yang pertama, akan kami jelaskan, yaitu fenomena yang terjadi. Menurut BNPB, terjadi erosi parah di sekitar Pantai Kuaru, Bantul, Yogyakarta pada tahun 2011-2013. Adanya erosi ini menyebabkan tergusurnya sekitar 53 bangunan dengan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Selain itu, adanya erosi ini juga menyebabkan terjadinya perubahan laju garis pantai sebesar 13,39 meter per tahun. Akhirnya, penduduk setempat berupaya dengan cara melakukan penanaman cemara udang. Namun, penanaman ini tidak berdampak banyak dan akhirnya diperlukan penanggulangan seperti pembangunan infrastruktur pantai yang berguna untuk mencegah terjadinya gelombang atau mencegah atau penahanan gelombang agar pantai tersebut dapat diamankan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan asal-usul dari inovasi ini. Oke, jadi yang di sebelah kiri ini adalah penampakan pantai Duck Beach di Ireland ketika masih ada pasirnya. Tahun 1984, pasir-pasirnya itu sempat hilang karena ada badai musim dingin di kepulauan tersebut. Kemudian di tahun 2017 itu hanya dalam waktu semalam, pasir-pasir pantainya muncul kembali. Namun ternyata kemunculan itu tidak bertahan lama dan pantai Duck mengalami erosi yang sangat parah seperti di foto sebelah kanan. Nah, hal itu tuh disebabkan karena di pantai tersebut tidak ada infrastruktur yang dapat menahan sedimen atau pasir supaya tidak terbawa gelombang air laut. Hal ini membuktikan bahwa gelombang air laut memang punya kekuatan untuk membawa pasir dari pantai dan dapat juga mengembalikan pasir kembali ke pantai. Maka dari itu, kami ingin membuat suatu inovasi untuk menghindari hal yang sama terjadi di Pantai Kuaru. Lalu, apa inovasi tersebut dan bagaimana caranya? Inovasi tersebut adalah SeaBank. Tulisannya Seabang, bacanya SeaBank. SeaBank singkatan dari seawall berlubang. Kenapa dinamakan seperti itu? Karena pada strukturnya terdapat pipa yang membuat seawall seakan-akan seperti berlubang. SeaBank merupakan sebuah bangunan yang dapat berfungsi menahan ombak, menangkap sedimen seperti pasir dan lainnya, serta mencegah overflow atau meluap. SeaBank ini dibuat prefab atau pracetak agar dapat meminimalisir dampak lingkungan dan kemudahan pembangunan. Berikut di kanan adalah gambar satuan prefab struktur dan satuan katup struktur. Selanjutnya ada rincian mekanisme. Untuk rincian mekanisme ada 3, yaitu ada katup air, katup yang berada di atas, curved seawall, dan katup sedimen, katup yang berada di bawah. Untuk katup air dan katup sedimen, kita menggunakan fiberglass resin. Mengapa kita menggunakan fiberglass resin? Ada 2 hal yang penting, yaitu anti-korosif dan durabilitas yang tinggi terhadap tekanan. Anti-korosif sangat diperlukan ketika kita ingin membangun struktur yang berada di laut, di mana korosi merupakan masalah yang sangat umum, di mana anti-korosif ini sangat berguna. Lalu tekanan terhadap durabilitas yang tinggi terhadap tekanan, di mana katup ini akan terkena gelombang air. Maka diperlukan bahan yang baik menahan tekanan. Untuk curved seawall, kita menggunakan beton precast. Beton precast ini kami gunakan karena dapat dibuat offsite, di mana bisa dibangun di luar pantai baru. Selanjutnya ada visualisasi yang menjelaskan rincian mekanismenya lebih rinci lagi.
Baik, berikut merupakan animasi yang dapat diamati bahwa gelombang air laut yang datang akan membawa air beserta sedimen melalui pipa bagian bawah, sehingga sibeng tersebut dapat menangkap sedimen. Kemudian, air yang masuk akan dikeluarkan kembali melalui pipa berkatup pada bagian atas, sehingga ketinggian air laut di dalam dan di luar sibeng tetap sama. Kemudian berikut merupakan animasi dari pipa bagian bawah yang berkatup. Pada pipa bagian bawah tersebut, pipa katup hanya dapat bergerak pada satu arah, yaitu ke arah dalam, sehingga katup hanya dapat menerima air dan sedimen masuk melalui sibeng tersebut, tetapi tidak dapat mengeluarkan air maupun sedimen. Katup tersebut hanya dapat membuka di saat diterjang oleh ombak dan dapat kembali menutup secara otomatis dengan berat katup itu sendiri yang dipastikan cukup untuk membuat katup kembali menutup. Selanjutnya, berikut merupakan animasi kerja katup tersebut. Dapat diamati bahwa katup hanya dapat menerima air dan sedimen dari luar sibeng. Kemudian dapat kita amati juga bahwa katup tersebut akan bekerja hingga sedimen pada bagian dalam sibeng penuh dan menyebabkan penyumbatan pada bagian pipa tersebut sehingga katup tidak mampu lagi menutup maupun membuka secara sempurna lagi. Dan selanjutnya dapat dilihat dari gambar berikut yang merupakan perbedaan dari sebelum dan sesudah pembangunan dari sibeng tersebut. Dapat dilihat bahwa ketinggian sedimen pantai setelah pembangunan sibeng lebih tinggi daripada sebelum pembangunannya. Dan dapat dilihat gundukan pasir pada bagian depan sibeng tersebut yang menandakan bahwa gelombang air tersebut mampu membawa sedimen beserta air ke dalam sibeng tersebut. Selanjutnya ada metode konstruksi. Oke, selanjutnya ada metode konstruksi. Yang pertama itu ada tahapan persiapan. Nah, persiapan alat dan bahan konstruksi. Jadi artinya kita akan menentukan banyak alat yang akan dibutuhkan dan seberapa besar biaya yang dibutuhkan. Lalu yang kedua ada profiling, yaitu penentuan rencana posisi pengkonstruksian sibeng di wilayah Pantai Kuaru. Nah, posisi pengkonstruksian sibeng ini akan ditentukan oleh rekayasawan agar sibeng itu fungsinya itu akan tepat guna dan ketepatan posisinya itu diatur agar memastikan struktur pada permukaan yang ideal. Lalu yang ketiga ada konstruksi sibeng. Nah, pembangunan struktur sibeng ini secara prefab. Artinya dilakukan di luar lokasi Pantai Kuaru agar lebih mudah dikerjakan. Terus yang keempat ada pembentukan katup. Nah, sama seperti konstruksi sibeng, dia dilakukan secara prefab agar mudah dilakukan pembangunannya. Terus yang kelima ada pemindahan prefab. Nah, pemindahan struktur prefab sibeng ke lokasi pantai itu menggunakan dump truck. Yang sebelumnya kan konstruksi sibeng dan pembentukan katup itu kan dilakukan secara prefab. Jadi harus dipindahkan ke lokasinya itu menggunakan dump truck. Terus yang terakhir ada finishing posisi. Ya, supaya mudah dikerjakan kita harus mengatur posisinya dengan alat berat. Jadi kami akan menjelaskan selanjutnya kenapa kami memilih sibeng. Nah, kenapa kami memilih sibeng? Sibeng ini memenuhi beberapa prinsip dari Sustainable Development Goals. Prinsip apa aja itu? Yang pertama, sibeng ini mencegah gelombang untuk masuk ke darat sehingga mengurangi kontaminasi air oleh hal-hal yang dibawa oleh air laut. Hal tersebut memenuhi prinsip good health and well-being dan juga clean water and sanitation. Yang kedua, sibeng ini merupakan inovasi pengembangan dari seawall dengan menambahkan pipa dengan katup pada bagian dalamnya. Hal tersebut memenuhi prinsip industry, innovation, and infrastructure. Kemudian, sibeng ini menjamin keberlanjutan pembangunan yang ada di darat serta keberlanjutan kehidupan masyarakat yang ada di darat. Hal tersebut memenuhi dua prinsip, yaitu sustainable cities and communities dan juga life on land. Untuk mengonsumsi atau mendapatkan manfaat dari sibeng ini dibutuhkan tanggung jawab dari masyarakat dalam perawatannya, sehingga memenuhi prinsip responsible consumption and production.
Kemudian seabed ini merupakan bangunan yang didesain dengan ketinggian tertentu menyesuaikan ketinggian air laut yang berubah-ubah karena climate change. Hal tersebut membuktikan bahwa pembangunan seabed ini merupakan respon dari adanya climate change yang terjadi pada era saat ini. Terakhir, pembangunan dari seabed ini berbentuk prefab dilakukan di luar area pantai karena konstruksi dalam laut itu dapat menyebabkan kerusakan pada biota laut. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut dilakukan pembangunan secara prefab dan memenuhi prinsip life below water yang melindungi kehidupan biota di bawah laut. Untuk pro dan kontra, yang pertama, seabed ini merupakan solusi permanen yang bisa mengatasi erosi yang terjadi di pantai dan juga bisa mengembalikan garis pantai dengan menangkap sedimen. Kemudian, seabed ini dapat memecah gelombang, bisa memiliki ketahanan bahan yang kuat, yaitu berupa beton, dan juga meminimalisasi dampak lingkungan laut. Untuk kontranya, seabed ini menghalangi perikanan karena seabed dibangun dalam garis pantai, sepanjang garis pantai, dan menghalangi dari daratan menuju laut lepas. Kemudian seabed ini membutuhkan biaya yang cukup besar, estimasinya yaitu sekitar 60 miliar rupiah. Kemudian untuk seabed ini yang berkatup memiliki risiko katup tertutupi limbah dan juga sedimen bisa terbawa oleh arus sehingga tidak bisa mengembalikan garis pantai seperti semula. Mulai nggak? Aman. Jadi nanti gue cut. Sekian merupakan solusi dari kami. Kami sudah mengkaji secara sistematis rincian mekanik, perhitungan struktur, serta kebutuhan biaya. Upaya tersebut guna merealisasikan solusi ini agar dapat menjadi inovasi yang dapat menjunjung tinggi dan menunjang kelautan di Indonesia. #seabed untuk masa depan. Terima kasih, danke schön, merci beaucoup, thank you, dan hatur nuhun.